Yang kami hormati Bapak Pengawas SMP Negeri 3 Polewali, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Polewali, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta juga staf SMP Negeri 3 Polewali. Dan yang saya hormati Bapak Ketua Komite dan Wakil Komite SMP Negeri 3 Polewali. Dan yang kami banggakan teman-teman sekalian dan pengurus Rohis OSIS yang hadir pada acara hari ini untuk melaksanakan tauhid kami. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan nikmat dan karunia teman-teman kita masih diberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir di sekolah kita tercinta ini untuk mendengarkan dan juga untuk melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anindita Ayu Putri dan saya Dia Sukayasmi. Baik, sebelum kita masuk ke ceramahnya teman-teman, marilah kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Karena dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, insya Allah teman-teman, di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Di sini ada yang mau mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad? Masya Allah, banyak sekali. Jadi teman-teman, kalau mungkin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, penting untuk kita selalu mengingat beliau di sela-sela waktu kita dan juga memperbanyak salawat kepada beliau. Dan sebelum itu teman-teman, saya juga ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, apakah ada yang tahu kapan Nabi Muhammad SAW lahir? Ada yang tahu? Jadi teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW itu lahir tepatnya pada 12 Rabiul Awal Hijriah atau biasa disebut sebagai tahun gajah. Masya Allah. Nah teman-teman sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, beliau memiliki keistimewaan atau ciri khas yang dimana sehingga beliau dijadikan sebagai suri tauladan bagi umat Islam. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh benar ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan akhir zaman, serta orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi teman-teman sekalian, di Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah dipilih menjadi suri tauladan bagi umat Islam dan juga penting untuk kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di sela-sela waktu kita. Nah, jadi inti dari ceramah ini kita juga akan membahas beberapa kisah-kisah dari ketauladan Nabi Muhammad SAW dan apa saja hikmah-hikmah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Muhammad SAW tersebut. Salah satunya pada cerita turunnya wahyu pertama. Jadi teman-teman, singkat saja, pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW sering berdiam diri di Gua Hira
Suatu malam, malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk memberikan wahyu pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saat itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membaca ayat tersebut, tetapi beliau tidak bisa membaca. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad SAW merasa takut. Ia pun menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya yang bernama Khadijah. Khadijah pun menenangkannya dan berkata, Allah tidak akan membiarkanmu. Engkau selalu jujur, engkau menolong orang susah, menyambung silaturahmi dan menegakkan kebenaran. Inilah awal dari kerasulan beliau. Dan untuk kisah yang kedua dari Nabi Muhammad SAW, teman-temanku sekalian, yang mungkin kita sudah tahu banyak adalah tentang kisah kejujuran Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW, teman-teman, sudah diberikan gelar oleh orang-orang Mekah, yaitu Al-Amin. Ada yang tahu arti Al-Amin? Betul. Jadi arti dari Al-Amin adalah dapat dipercaya. Rasulullah SAW, teman-teman, ketika beliau pergi berdagang bersama pamannya ke Syam, beliau tidak pernah sama sekali berbuat curang. Beliau selalu mengatakan apa adanya tentang barang yang dia jual, kualitas barang yang dia jualkan, bahkan tidak pernah sama sekali beliau memperberat timbangan barang yang dia jual sehingga mempengaruhi harga dari barang tersebut. Nabi Muhammad SAW juga selalu menerapkan sikap jujur, amanah, dan juga berperilaku adil kepada para pembeli-pembelinya. Dan kalau kita gali, teman-teman, Nabi Muhammad SAW bukan hanya berperilaku adil kepada para pembelinya, tetapi pada orang-orang yang ada di zaman itu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meningkatkan, menambahkan keuntungan dan kebaikan dari Nabi Muhammad SAW tanpa Nabi Muhammad SAW harapkan seperti itu. Baik, adapun hikmah yang dapat kita ambil dari cerita yang saya bawakan bersama teman saya ini. Dari cerita yang pertama kita dapat mengambil hikmah bahwasanya ketika kita yakin kepada Allah, maka Allah akan membantu kita. Di saat kita mengalami kesulitan pun, Allah akan selalu membantu kita. Oleh sebab itu, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk kisah yang kedua dari Nabi Muhammad SAW tentang kejujurannya, kita dapat memetik hikmah, teman-teman, bahwasanya ketika kita berperilaku baik, jujur, amanah, dan juga berperilaku adil, insya Allah akan melipat gandakan kebaikan tersebut kepada kita. Dan kebaikan bukan hanya datang dari Allah, tetapi juga dari orang-orang sekitar kita yang dapat mempercayakan sesuatu atau mengamanahkan kita. Dan di mana kita sebagai makhluk sosial harus dapat menjaga amanah tersebut dan saling membantu antara satu sama lain. Baik, mungkin cukup sekian ceramah yang dapat kami sampaikan